Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Damai Lubis membela pemukul Ade Armando seperti justru yang salah Ade Armando. Kata Damai Lubis bahwa Ade Armando pantas dipukuli. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak diadili sampai ke pengadilan. Tuduhan Damai Lubis kurang beralasan. Soal Ade Armando sudah ditetapkan tersangka, tidak diadili bukan kesalahan Ade Armando. Hal itu tanggung jawab atau kewenangan polisi. Seharusnya Damai Lubis menanyakan kepada polisi yang menangani perkara Ade Armando tersebut, mengapa perkara Ade Armando belum disidangkan. Mungkin bisa saja terjadi sudah ditetapkan tersangka tetapi setelah dibahas kembali di lingkungan kepolisian ternyata tidak cukup buktinya dan belum ada unsur kesalahannya. Maka tidak disidangkan perkaranya Ade Armando sampai ke pengadilan karena unsur kesalahannya tidak ada. Karena setiap perkara harus ada unsur kesalahannya baru disidangkan. Kalau tidak semua laporan yang ada di masyarakat harus dijadikan tersangka. Tetapi kalau sudah diperiksa polisi, di mana unsur kesalahannya tidak ada, ya tidak boleh disidangkan. Kalaupun nanti ada ditetapkan sebagai tersangka, setelah dipelajari lagi bersama oleh polisi tersebut, ternyata tidak ditemukan alat buktinya atau tidak ada unsur kesalahannya, maka perkara Ade Armando tidak disidangkan. Itu kewenangan polisi itu. Seharusnya yang dibahas pemukulan Ade Armando. Jadi saya lihat ditambah lagi yang dipermasalahkan pemukulan Ade Armando dikaitkan kepada perkaranya. Sudah ditetapkan tersangka, tetapi Ade Armando tidak disidangkan yang tidak ada hubungannya. Seharusnya yang dibahas pemukulan Ade Armando. Cukup menjelaskan pemukulan Ade Armando, siapa saja yang memukul dan bagaimana luka-lukanya dan sebagainya. Seharusnya yang dibahasnya ada masalah tersebut dari sudut hukum. Jangan melebar jawabannya kemana-mana. Jawaban Damai Lubis seorang sarjana hukum dan pengacara kurang mengena kepada sasaran. Diduga Damai Lubis tidak bisa memberikan alasan dari sudut hukum, lalu melebar kemana-mana untuk menutupi kelemahannya dari sudut hukum. Jadi harapan saya Damai Lubis dalam memberikan tanggapan terfokus ke sasaran berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku, tidak melebar kemana-mana. Itulah yang saya lihat. Jadi soal pemukulan Ade Armando itu makanya sampai Damai Lubis menyatakan pantas itu Ade Armando dipukuli. Padahal kasusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak disidangkan. Pernyataan tersebut tidak nyambung, tidak ada hubungannya dengan perkara Ade Armando tersebut. Masalah soal perkara Armando sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum disidangkan ke pengadilan, itu kewenangan kepolisian. Seharusnya Damai Lubis menanyakan ke polisi, mengapa perkara Ade Armando sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum disidangkan. Itu kan kewenangan daripada polisi. Mungkin ke polisi sudah bisa terjadi, sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian setelah diperiksa ulang perkaranya tersebut tidak cukup bukti, yang tidak ada unsur kesalahannya, makanya tidak disidangkan sampai ke pengadilan. Itu sering terjadi tengah-tengah dalam penyidikan perkara. Awalnya tidak terbukti, setelah dibahas bersama tidak cukup bukti. Kalau tidak cukup bukti semua perkara tidak boleh disidangkan ke pengadilan. Karena banyak juga pengaduan-pengaduan masyarakat tidak diproses karena tidak ada unsur kesalahan daripada pengaduannya tersebut. Sehingga perkaranya dihentikan oleh polisi.
Karena setiap perkara yang disidangkan sampai ke pengadilan harus ada unsur kesalahannya yang didukung minimal 2 alat buktinya. Kalau itu sudah ada, ya harus disidangkan. Ya, harus disidangkan nanti biar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang ketentuan yang harus ditaati oleh polisi dan penegak hukum lah ya. Semua harus berdasarkan hal tersebut. Tidak boleh seenak kita menuding-nuding bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum disidang-sidangkan. Itu bukan kesalahan Ade Armando, itu kesalahan daripada letaknya di kepolisian, karena itu kewenangan kepolisian. Seharusnya Damai Lubis ini bertanya kepada polisi, kenapa perkara Ade Armando sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak disidang-sidangkan sampai ke pengadilan. Nah, itu mungkin bisa terjadi juga. Mungkin juga dia sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak cukup buktinya dan dia belum ada unsur kesalahannya. Itu tuh tidak bisa disidangkan. Hal itu biasa terjadi dalam perkara penyidikan perkara. Jadi harapan saya Damai Lubis dalam memberikan tanggapan terfokus ke sasaran berdasarkan aturan hukum. Sekian dan terima kasih.